Tobatnya ahli ma'rifat ketika mereka menjadikan maksudnya hanya Allah, lalu meninggalkan semua maksud-maksud yang lain. Maka kita sholat, kita niatkan hanya betul-betul karena ingin mencapai ridho Allah, ingin mengenal Allah, bukan karena sholat supaya rezeki lancar. Nah, maka ada satu kalimat ya, kalimat ini disampaikan oleh para masyaikh kita dulu dan dinisbatkan kepada Imam Junaid ya. Apa itu wujudu kadzan? Wujud kamu, jangankan dosa, kamu ada saja itu sudah dosa. La yuqasu bihi, dan dosanya tidak dapat dibandingkan dengan dosa apa saja. Nah, itu ungkapan beliau ya. Nah, jadi kita merasa wujud. Nah, ini kita merasa kita ini ada, kita ini eksis di hadapan Allah. Merasa akunya ada, itu dosa di hadapan Allah. Bagi ahli ma'rifat itu dosa. Maka ada zikir la ilaha illallah ya. Itu dimaknai la maujuda bihaqqin. Tidak ada yang benar-benar wujud dengan zatnya kecuali Allah. Sedangkan wujud kita bukan dengan sendirinya. Kita diwujudkan dengan kun fayakun, dengan qudrah iradahnya. Nah, saat si hamba merasa wujud, maka dia akan merasa berhak dengan amalnya. Dia akan merasa berhak dengan pahala rewardnya. Akan merasa berhak dibalas oleh Allah. Padahal dia ada pun diadakan Allah, dia sholat pun karena gerak Allah, dia bersedekah pun dengan rezeki Allah. Terus kenapa dia merasa dirinya ada? Ya, kesadaran ini tanpa menghilangkan kesadaran akliyah itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang dia mengalami ma'rifat ini lalu kehilangan kesadaran seperti terjadi pada Al-Hallaj dan Siti Jenar. Kita beruntung hidup di zaman ini, banyak ahli-ahli syariat, ahli-ahli akidah yang kemudian Allah izinkan masuk kepada ma'rifat ini sehingga ma'rifat ini kemudian bisa menjadi stabil ya. Nah, maka berdasarkan teks ini boleh saya bagi ya bahwa taubat ya, taubat itu ada kelas-kelasnya. Ada tobat ahli ibadat, abidin. Ya. Saya pakai Indonesia aja ya. Tobat abidin. Abidinnya ahli ibadah. Tobat abidin itu dari dosa zahir. Tobat dari dosa zahir. Seperti mata, telinga, tangan, kaki, perut, kemaluan. Ya. Maka orang abidin ini, mohon maaf, kalau tidak pernah punya masa lalu dosa terhadap secara zahir, mohon maaf, mereka akan merasa suci. Inilah persoalan abidin. Ya. Dan yang kedua, tobat muridin. Pakai bahasa Indonesia. Muridin. Ya. Muridin ini tobatnya dari dosa batin. Ini sudah canggih. Ini mereka sudah bisa mengetahui sombong, iri, dengki di kolbunya dan mereka tobatkan itu. Itu muridin. Ya. Mereka-mereka ini yang kemudian banyak di dunia di dalam dunia thariqah sufi. Ya. Kalau abidin ini ada di banyak pergerakan-pergerakan. Ya. Tapi semakin kesini semakin kecil, semakin sedikit. Itu tobat arifin. Tobat arifin. Tobat dari dosa zahir batin dan dosa yang menghalangi mereka dari mahabbah. Ya.
dan ma'rifah kepada Allah. Jadi apa saja yang menghalangi ma'rifat, yang menghalangi mahabbah, mereka tobat. Gitu, ya. Jadi boleh saya sebut Arifin ini bertobat dari hijab. Hijabnya hijab apa? Apakah itu hijabnya kan ada dua ya? Ada hijab cahaya, ada hijab gelap, kegelapan. Cahaya itu ilmu, makom-makom, kesaktian-kesaktian, ketenangan jiwa, kesolehan itu cahaya. Kegelapan itu maksiat. Ya. Baik, teman-teman. Harapannya, walaupun tidak mudah mengikuti mereka, tapi kitab ini toh sudah ada. Apabila Allah sudah mengizinkan suatu ma'rifat ini, satu kitab itu dibaca, insya Allah akan buka cara untuk mencapainya. Maka walaupun kita ini semua tidak pantas menyebut diri saya Arifin, kita belajar lah. Adanya kitab ini berarti ada yang ada sampai di sana toh. Ya. Jangan kemudian katakan, oh itu ulama dulu. Ulama dulu nulis ini supaya kita jangan terjebak lagi, jangan lama-lama di sini, jangan lama-lama di sini di muridin dan abidin. Ayo segera ke Arifin. Ya. Nah, boleh juga ini disebut dengan apa? Abidin ini tobat ahli fikih, ahli syariat. Muridin ini tobat ahli thariqat. Arifin ini tobat ahli hakikat ma'rifat. Boleh kita sebut begitu ya. Jadi memang ada kelas-kelasnya. Mereka sama-sama baca Astaghfirullah, sama-sama baca Taubat, Astaghfirullah, Tubilai, tapi berbeda kualitas. Sama-sama sujud tapi berbeda makna. Ya. Nah, ini tentang kelasnya. Nah, yang beliau jelaskan dari tadi, ini dia. Jadi kata beliau, tobat itu sebaiknya dari segala sesuatu yang menghalangimu dari Allah. Hatta jika mengharapkan surga itu menghalangimu kepada Allah, maka jangan tumbuhkan harap kepada surga. Haraplah kepada pemilik surga, baru rindu surganya sahih. Jangan karena takut ke neraka itu menghalangimu bermakrifat kepada Allah. Jika seandainya ketakutan dalam neraka menghalangi kepada Allah, maka tinggalkan itu. Tapi munculkanlah rasa takut kepada pemilik neraka. Itu Allah lebih senang. Allah lebih ridho. Ya, seperti kita punya anak, dia takut kita karena diancam pakai rotan, diancam pakai kayu. Itu kurang, walaupun kita senang, tapi kita kurang ridho. Kita lebih ridho jika dia menghargai kita karena kita sebagai orang tuanya, bukan karena diancam. Nah, ini yang kita kembangkan dari dulu sampai sekarang. Ya. Maka mari tobatnya jangan hanya tobat abidin, mulailah tobat muridin. Tobat arifin lah orang-orang inilah rasa tidak lagi merasa suci dengan ketaatan, tidak juga putus asa dengan kemaksiatan, kegelapan. Ini arifin. Kalau muridin kurang wirid, dia merasa gelisah. Kurang mujahadah, dia merasa gelisah. Jadi wirid itu untuk menenangkan diri. Padahal Allah jika mau, Allah berikan ketenangan walaupun dia tidak berwirid. Yang penting nama Allah ada di kalbunya. Ya. Nah ini kita buat petakan ya tentang ahli tobatnya para ahli ma'arifin atau ma'rifat. Teman-teman saudaraku yang dimuliakan Allah, dan taubat itu adalah gerbang menuju semua makom setelah itu. Jadi apabila kita hendak menuju Allah, anggap saja menuju makom ihsan ya, menuju makom ihsan, bertatap-tatap dengan Allah. Untuk sampai ke sana,
itu ada tahapan-tahapannya. Nah, ada sekitar 10 makom. Nah, makom yang pertama itu adalah taubat. Itu sadar kembali, eh, sadar atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah, menyesali atas hijab diri, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukup jangan berputus asa dalam hal ini. Untuk menjadi arifin itu nggak mesti jadi orang yang suci. Ya. Untuk menjadi arifin ini nggak mesti orang yang hafal 30 juz Al-Quran. Untuk menjadi arifin ini tidak mesti menjadi orang yang tidak pernah maksiat. Enggak. Untuk menjadi arifin itu cukup kita menyadari, kembali, menyesali ya, masa lalu datang kepada Allah dengan penuh kehinaan. Allah akan berikan 1000 kemuliaan insya Allah. Nah, inilah makom pertama. Ya. Makom pertama, arifin. Dan di sini tidak ada pengecualian. Hamba mana saja. Mau dia maksiat, ya, semua maksiat dilakukan. Mungkin nggak dia masuk sini? Sangat mungkin. Apa maksiat dunia dia pernah lakukan? Apa dosa yang pernah ada di alam semesta dia pernah lakukan? Tapi jika dia mau datang kepada Allah, Allah akan bukakan. Cukup merasa menyesal, lalu menyadari, tinggalkan, dan datang kepada Allah SWT. Mengenai esok aja pikirin. Sekarang aja. Nanti saya maksiat lagi ya. Emang bisa tahu besok takdirnya apa. Ya. Masa lalu itu semua takdir kita. Ya. Zahirnya ada orang dapat nikmat, duit, harta, rumah, kendaraan. Ada juga yang nggak dapat rumah. Ya. Sama. Batinnya ada orang dapat ilmu, dapat amal. Enggak, ada yang sebaliknya. Ada yang dapat maksiat. Nah, itu semua ujian, itu hijab. Itu hijab. Jangan tertipu oleh hijab ini. Ini jangan sampai kita terjebak oleh semuanya. Allah setting untuk mau nggak kita sadar, mau nggak kita kembali kepada Allah, baru sampai nanti ke makom ihsan. Ya. Setelah taubat, nanti ada namanya zuhud. Ya. Karena pertemuan kita mungkin tidak panjang, saya kasih penjelasan. Saya bacakan ya, biar nggak penasaran lah.